Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badan Mogerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 24 Juni 2025, hari yang cukup menarik. Gap up, menguat, tapi rejectnya juga cukup kuat. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasnya IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link social base di deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal, ini ada grup Telegram buat publik, CCS publik, itu free dan terbuka untuk semuanya. Buat teman-teman yang pengen bergabung, nanti tinggal klik link di deskripsi. Ada link grup Telegram untuk publik, itu bisa teman-teman join, yaitu free dan ya tinggal dinikmati aja komunitasnya. Oke, kita langsung masuk IHSG, di mana hari ini IHSG naik 1,21%. Ya, gap up setelah kemarin closing di 6.700 ya. Hari ini open di 6.800-an, sempat menguat sampai 6.900 tapi melemah lagi. Terlihat ada reject yang kuat dengan candle yang tidak terlalu bagus. Naik 1,21% tapi candlenya kurang cakep. Dan ya, udah kena target dari double topnya untuk IHSG. Lalu rebound adalah sesuatu yang sangat wajar. Kalau kita perhatikan juga, sebenarnya kalau kita perhatikan katalis geopolitik ya, itu perangnya pun juga ya ini mirip-mirip sama kayak yang trade war kemarin sama Trump itu. Trump kasih harga tinggi, market kebanting. Habis itu harga diperkecil, market naik, dibanting lagi dan seterusnya. Kalau hari ini juga sama. Maksudnya kemarin perang antara Iran dengan Israel, lalu terus juga Amerika ikut-ikutan, terus habis itu dia bilang sudah damai kayak gitu. Nah, terus marketnya jadi kondusif lagi. Dan beberapa market juga rebound, nggak cuma IHSG doang, dan terjadi ini pun juga IHSG ikut rebound. Nah, kalau kita perhatikan ini gap after gap ya. Jadi kemarin gap down, panic selling. Hari ini kayak FOMO, gap up, panic buying, tapi masih meninggalkan gap juga. Dan jujur sebenarnya kalau saya lihat dari candlenya itu masih agak kurang enak. Ya, karena ya gimana kalau kita perhatikan ini sellernya lebih kuat daripada buyer bentuk candle seperti ini. Dan ya, bisa aja besok nutup gap dulu, misalkan ke 6.800 dan seterusnya. Nah, kalau untuk support masih sama ya, seperti kemarin itu masih di area 6.700 sampai 6.800-an, sedangkan support selanjutnya di sekitar 6.670. Seperti 6.700. Nah, itu untuk area IHSG untuk saat ini. Kalau dilihat dari bentuknya ya, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya sih trading pendek dulu aja. Kalau misalkan swing, pasti saya jamin teman-teman bakal kalang kabut. Kecuali di saham-saham yang tidak ngikut IHSG, small cap atau saham yang ada kepentingan, itu harusnya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman swing di saham-saham gede, itu agak PR harusnya. Karena marketnya nggak jelas. Naik turun, naik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Paling enak kalau swing itu kalau trennya jelas. Naik ya sekalian naik, turun ya sekalian turun. Tapi kalau misalkan marketnya kayak gini bergejolak ya, mendingan day trade dulu kalau kalau pengen trade. Mohon maaf saya agak batuk ya, kalau misalkan ada batuk-batuk seperti itu. Jadi ya yang penting sama batasi resiko aja. Jadi yang pengen saya sampaikan sebenarnya itu lebih ke day trade dulu aja ketika market kondisinya seperti ini. Nanti mungkin tunggu kondusif baru entry lagi. Kondusif gimana Mas? Ya karena kita cuman bisa ngelong ya di IHSG ya. Jadi ya cari view yang uptrend kenceng dan lain sebagainya baru entry untuk swing. Tapi untuk sekarang lebih baik day trade dulu dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko juga. Ini kalau kita pakai moving average juga harusnya sudah dead cross, menuju dead cross ya. Bahkan terlihat sudah reject dari EMA 50. Indikasi yang agak nggak enak ini. Apalagi kalau misalkan besok dia dead cross. Seperti itu. Kalau tarik Fibonacci ya, kalau dari bawah sampai ke atas ini juga masih cukup bawah support dari IHSG ini. Jadi ya trading pendek dulu aja, terlepas dari apapun katalisnya itu. Dan ketika trading pendek, kita cukup fokus ke saham-sahamnya. Jadi ya nggak perlu overview market. Cuman memang pasti lebih susah karena seller lebih dominan. Ibarat kata kita melawan market ya, gimana pasti tetap lebih susah. Cuman ya ketika fokus ke saham-saham tertentu yang memang ada katalis sentimen bullish atau baru digoreng, itu bisa dimanfaatkan.
Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Ini IHSG nggak banyak yang bisa kita bahas beberapa saham, kita banyakin aja. Saya pengen bahas dari Antam. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini Antam turun 3,13%. Kemarin dia cumdate 20 Juni, lalu 23 Juni ex-date ya. Ex-date 23 Juni, yieldnya cukup besar dan hari ini melemah lagi 3,13%. Satu hal walaupun masih agak bias ya, cuman kalau kita lihat closingnya sudah konfirmasi, yaitu Antam membentuk sebuah pattern double top, top 1, top 2. Dan kalau kita perhatikan gold, itu juga XAUUSD. Kalau kita perhatikan gold juga dia sedang kejedot dan sekarang sudah jebol dari area uptrend line-nya di sini. Nah, dia punya uptrend line sudah patah. Jadi ya ada potensi gold ini koreksi lebih dalam. Mungkin bahkan sampai ke area sini. Ini di sekitar 3250 sampai 3190. Cuman yang jelas artinya ada arah koreksi dari gold dan itu akan menyebabkan katalis-katalis juga untuk saham gold. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan teman-teman punya saham gold itu mulai diperhatikan lagi. Nggak mesti langsung jual, nggak mesti langsung beli karena strategi dan average orang beda-beda. Tapi ya kalau misalkan teman-teman day trade dan ada pelemahan mungkin bisa wait and see terlebih dahulu. Intinya untuk saat ini ya mungkin karena mulai kondusif juga gold jadinya koreksi juga seperti itu. Kalau misalkan kita pakai MACD moving average, convergent, divergent. Nah, kalau kita perhatikan juga ada divergent ya, bearish divergent di mana harganya nyamping tapi indikatornya ke bawah dan sudah dead cross. Jadi ya bahkan buy indikator pun juga agak kurang enak seperti itu. Ya sama, yang penting batasi resiko aja itu untuk gold. Nah, kembali ke Antam lagi. Setelah kemarin dia bullish ya, naik kencang, ini juga sampai ke 3600 tuh, dan MACD-nya juga sudah dead cross. Dan saya rasa kalau misalkan kita tambahin RSI itu sudah oversold banget dan sudah divergent juga, bahkan di mana harga indikator ke bawah, harga masih ke atas, indikator ke samping, harga sudah ke bawah. Jadi memang tren itu sudah mulai melemah. Seperti itu. Closing juga sudah di bawah EMA 20, jadi buy trailing stop harusnya sudah kena. Nah, untuk target sekarang saya rasa Antam ini bisa nutup gap itu di sekitar 2740, 2750 lah. Kemarin kan dia menutup gap, ada gap di sini ya, meninggalkan gap di sini dan ada potensi bisa kejemput untuk tutup gap seperti itu. Support terdekat 3030 sampai 3000, itu ada support psikologis dan lain sebagainya. Kalau misalkan jebol nextnya baru di 2750. Kalau jebol lagi baru 2470 atau 2500-an. Kalau sampai 2500 saya rasa agak berat. Cuman intinya kalau misalkan goldnya tadi juga jebol, ya koreksinya bakalan lebih dalam. Buy trend besar dia masih uptrend ya. Dia juga kemarin bullish kuat, cuman memang baru kejedot resist. Dan yang namanya koreksi itu adalah suatu yang sangat wajar ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia naik terus juga ini, weekly-nya aja udah capek banget nih. Naik, beli terus. Nah, siapa yang merealisasikan profit itu kan harus direalisasikan juga. Jadi ya koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Tinggal kira-kira bottomnya di mana, lalu setelah itu update view-nya seperti apa. Kalau kita perhatikan juga dia masih belum berhasil all time high ya. Kalau pakai weekly belum closing. Jadi ya itu mirip-mirip chart gold juga seperti itu. Intinya sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kalau misalkan teman-teman sudah punya barang kondisi floating profit, bisa pertimbangkan untuk pasang trailing stop. Cuman kalau misalkan teman-teman belum punya barang, mau entry, biarkan dia bottom dulu di area-area support tadi. Kalau memang dia sehat, nanti pasti bakal membentuk konsolidasi bagus lah untuk continuation lagi. Kita lihat transaksinya untuk hari ini masih terjadi big akumulasi ya, tanggal 24, dan kalau misalkan kita pakai yang bandarmologi pun juga akumulasinya Antam tuh masih sangat bagus sampai saat ini. Kalau ditanya kenapa dia naiknya kencang, ya bandarnya aja juga ngegas terus. Jadi ya so far masih so good ya. Nanti kita perhatikan ketika koreksi apakah disertai distribusi atau enggak. Cuman ya untuk sekarang saya rasa istirahat adalah sesuatu yang sangat wajar. Mungkin ini bisa disebut juga dengan sektor rotating ya. Jadi yang awalnya gold udah jalan, minyak udah jalan, nah ini gantian yang lain. Untuk sekarang ini kan kalau kita perhatikan bahkan Antam udah naik 160% ya kalau teman-teman beli di 1400. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa koreksi masih, ya wajar. Ibarat kata sudah naik tinggi. Kalau harga naik tinggi kan lebih banyak orang yang mau jualan daripada yang beli. Seperti itu. Ya mekanisme pasar aja. Untuk Antam, kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas si
Saya pengen coba cek apa nih, BRPT. Boleh deh kita bahas BRPT ya. Oke. Kita bahas BRPT di mana hari ini dia naik 1,33%. Candlenya merah karena dia closing di bawah opening ya. Ini juga mirip-mirip kayak Antam ya, di pucuk dan terlihat mau koreksi, cukup capek juga naiknya. Moving average juga sudah dead cross, tapi dia masih belum ada konfirmasi. Untuk BRPT sifatnya masih TS. Jadi selama belum ada konfirmasi masih bisa di hold. Untuk sekarang TS di sini sekitar 1450, selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau misalkan jebol, bahkan kalau kita apa ya, bahasa Jawanya itu sawang-sawang ya. Ini ada bentuk-bentuk inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Yang mana konfirmasinya adalah kalau 1450-nya jebol seperti itu. Tapi ya selama jebol nggak ada masalah juga. Misalkan jebol dia bikin continuation pun bisa juga. Cuman ya yang pengen saya sampaikan adalah harga sekarang sudah cukup di pucuk ya. Kalau teman-teman average-nya bawah, misalkan entry di 750 atau misalkan masih entry di 1250, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman entry di pucuk 1500-an dan dia jebol 1450, mungkin bisa pertimbangkan untuk kurangi porsi. By view juga sama, dia masih belum berhasil break all time high ya. Memang kalau break all time high-nya bagus, tapi masih belum dikasih lewat. Jadi ya kalau misalkan dia putar balik atau apapun itu, suatu yang sangat wajar. Kita lihat by bandarmologinya masih cenderung akumulasi juga dari BRPT ini. So far so good ya. Tuh, dan kalau kita perhatikan dari transaksi hari ini cenderung distribusi. Yang beli juga tidak terlalu bagus ya. Tuh. Cuman kalau by price action dia masih uptrend, sama belum dia jebol 1450 ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau jebol 1450 sesuaikan porsi, strategi dan posisi. Itu untuk BRPT. Kita lanjutkan lagi. Kita coba bahas banyak ya. Karena tadi ISG kita cuma bentar doang. NRG, BRMS, Cuan, Medco. Saya pengen bahas Medco. Ini minyak. Kita bahas minyak satu hari ini. Perwakilan minyak yang apa ya, kemarin hari ini mulai koreksi. Oke, ya kalau disangkut-sangkutin katalisnya ya yang perang itu sudah mulai lerem atau reda ya. Kita bahas saja di mana hari ini Medco turun 8,97%. Gap down dan volumenya pun juga terlihat cukup serius. Kalau kita perhatikan juga chartnya mirip sama IHSG ya yang hari ini. Dan ya kalau kita lihat ada sebuah pattern reversal yang sudah terkonfirmasi, di mana di sini si Medco ini bikin double top ya. Di sini dia top 1, lalu ini top 2, tutup gap down, closing di bawah 1320. Saya rasa ini valid dan ada arah pelemahan dari si Medco. Apakah jelek? Itu belum tentu juga. Nah, untuk sekarang support Medco yang cukup kuat di 1200. Jadi masih cukup jauh juga ya koreksinya, dan itu kayaknya pas sesuai dengan harga, sesuai dengan target dari double topnya juga. Nih, dari topnya di sini double top, targetnya pun pas di 1200-an. Artinya apa? Kembali lagi buat teman-teman yang punya average atas bisa pertimbangkan untuk TS atau kurangi porsi. Tapi kalau average-nya bawah bisa siap-siap untuk trailing stop seperti itu. Kalau ngomong bagus, dia masih bagus sampai 1100 ya. Bahkan misalkan dia mau pullback itu nggak masalah, karena since dia reversal di sini dia belum ada pullback. Cuman ya setelah itu ya sesuaikan dengan porsi masing-masing aja. Yang jelas 1200 adalah support kuat dari Medco untuk saat ini. Kita lihat dari bandarmologinya, terdapat distribusi yang cukup besar tanggal 23 ya kemarin, berarti yang menyebabkan hari ini koreksi, mulai ada yang merealisasikan profitnya. Kalau kita perhatikan ya masih surplus akumulasi, tapi ya ada yang jualan cukup kuat lah hari ini ya. Wajar naiknya juga ada kencang 900 sampai 1500, koreksi adalah suatu yang wajar. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini cenderung distribusi juga ya tanggal 24 ini. Jadi ya ikuti price action-nya aja. Itu untuk Medco, kita lanjutkan. Saya pengen bahas WiFi. Nah, ini jarang muncul, tapi cukup menarik view-nya ini. Saya nggak tahu ada apa, ada udang apa di balik bakwan. Cuman yang jelas by chart WiFi ini seperti ada sesuatu. Ditambah hari ini juga volumenya terlihat kode-kode. Ini ya, ini kayak volume manasin mesin lah si WiFi ini. Oke, hari ini WiFi naik 4,88%. Candlenya tidak terlalu solid, volumenya lumayan, dan juga hari ini ex-date ya. Ex-date 23 Juni. Oh, berarti dah kemarin. Cum date-nya 22, 23 ex-date, dan hari ini sudah
ya setelah exit. Nah, cukup menarik view dari WiFi ini karena yang pertama dia uptrend kuat ya. Ini salah satu saham yang enak buat swing. Trennya jelas, dia uptrend setelah bottoming di sini 130 naik sampai 2100. Kalau kita lihat dari kenaikan memang sudah cukup tinggi untuk dikejar ya. Cuman ya yang namanya market kalau misalkan dia masih mau naik ya bisa-bisa aja. Yang penting PR-nya satu, punya planning dan jangan FOMO. Nah, kalau kita cek dari big view-nya, dia sekarang berada di posisi all time high. Jadi sebenarnya sudah tidak ada resist lagi. Dan kalau kita mau cari target all time high-nya, itu bahkan bisa sampai 3.000 sampai 5.000. Itu ke Fibonacci 1,382 sampai Fibonacci 1,618. 3.300 sampai 5.900. Itu target all time high-nya. Nah, tapi kalau dari view kecilnya, kalau saat ini sih saya rasa ini cenderung membentuk yang namanya kemarin tuh kayak mau penan gitu, tapi masih belum di break. Hari ini pun juga belum ya. Nih ada sebuah bullish penan walaupun tidak terlalu rapi, cuman ya ini bisa digunakan juga. Yang jelas kalau misalkan kita ngomong ya selama nggak jebol 1300 WiFi ini nggak jelek. Tapi pertanyaannya apakah mau di hold sampai 1300? Ya enggak ya. Kalau misalkan teman-teman punya average 100 rupiah itu nggak masalah. TS di bawah 1300. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya di bawah di atas 2000, nge-hold sampai 1300, waduh, itu juga agak PR ya, beban jadi portofolio juga. Seperti itu. Artinya sesuaikan posisi masing-masing ya. Karena posisi juga menentukan opini. Itu dia, buy trend masih oke. Kalau misalkan kita cari setup, mungkin di sini cenderung bullish flag bisa juga. Nih. Yang jelas dia masih belum nge-break downtrendnya. Tuh, kalau misalkan break itu baru cakep, tapi kalau gagal break, ya dia bisa lower low lagi. Karena kan pergerakan downtrend tuh ya, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Kalau break cakep, kalau koreksi, itu juga suatu yang sangat wajar. Nah, untuk support sekarang saya rasa masih di sini ya. Jadi kalau kejar atas juga cukup FOMO, ada resist, ada downtrend line, itu kurang sehat kalau kejar atas. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen melihat antri di support, itu masih di area sekitar 2040 sampai 2000. Kalau misalkan pengen entry di atas, ya amannya tunggu sekalian breakout aja. Jangan tanggung entry di resist. Jadi ketika dia break, nanti bisa dipantau pergerakannya dan itu bisa dimanfaatkan untuk entry. Yang jelas dia masih belum breakout. Tapi kalau misalkan ini tadi penannya jadi ya, sorry. Kalau misalkan flagnya ini jadi, maka target upside-nya pun juga masih agak lumayan. Setinggi tiangnya itu bisa ke sekitar 3.500-an seperti itu. Yang jelas ya itu tadi supportnya masih di 2000 sampai 2050-an. Untuk resisten ini 2200 sampai 2300 lah. Kalau break yang 2300 baru cakep, apalagi kalau misalkan dia all time high. By moving average dia juga menyamping setelah menguat. Kalau kita perhatikan yang sudah-sudah juga kayak gitu, menyamping, kena, loncat lagi, nyamping, kena, loncat lagi. Nah ini juga apa ya? Ya mirip-mirip sama yang udah-udah kan. Tuh, tinggal ya batasi resiko aja. Ini apakah dia mau segera nanjak? Saya pun juga nggak tahu ya. Yang jelas kalau ada volume lanjutan yang mana mirip-mirip kayak hari ini, itu bakalan menarik. Yang penting sama gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Baik pada dermologi, ini udah ada yang ngumpulin barang ini. Mau jalan ini kayaknya ini. WiFi ini. Konsolidasinya udah mau kelar ini nyampingnya. Ya, nih. Udah dikumpulin barangnya. Hari ini pun juga big akumulasi. Cukup menarik. Udah nanjak. Ini kan divergent ya teman-teman ya. Bandar value-nya naik. Tapi harganya belum naik signifikan. Artinya ya dikumpulin tapi masih dijagain. Belum dikasih lewat lah. Seperti itu. Kalau misalkan setup ya itu tadi sih. Kalau mau kejar atas itu agak beresiko soalnya. Mungkin bisa pakai setup day trade. Misalkan open low kayak atau apa-apa kayak itu. Ya sama batasi resiko aja. Cukup menarik untuk WiFi ini. Cuman ya perlu apa ya. Ya trade khusus lah. Karena dia juga untuk sizing bid overnya juga gak terlalu besar. Itu untuk WiFi. Kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas apa nih. Yang habis dividen-dividenan gak usah kita bahas dulu ya. Pani kemarin sudah kita bahas. Itu masih cakep. Bahkan tuh hari ini ya. Kita bahas lagi deh Pani deh. Pantai Indah Kapuk. Dulu saya lupa Pani itu apa namanya itu yang waktu masih udang-udang itu. Sekarang udah jadi Pantai Indah Kapuk 2. Oke, hari ini Pani naik 7%.
candlenya bagus, volumenya belum terlalu besar. Nah ini juga masih on track dengan view terakhir. Kalau misalkan teman-teman ngikutin cuan-cuan saham ya, itu kemarin kita bahas kalau nggak salah pas di sini tanggal 19 Juni ketika terjadi reject, dan saya bilang dia koreksi sampai 11.000 itu masih oke. Bahkan itu area supportnya 11.000 itu. Kemarin dia sampai 11.000 dan hari ini sudah terjadi rebound. PR sekarang adalah kalau saya rasa tinggal breakout doang ini 12.375 ini. Ya 12.500 lah. 12.400 lah kita buletin ya. 12.400 kalau misalkan besok pani breakout ini cakep pani ini ya. Tuh, inverted head and shoulder bisa, shoulder kiri, head shoulder kanan, dan target kenaikannya berarti ya setinggi nih. Nih, 12 sekian itu ke 14.800-an. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ada area yang support, ada area resist yang cukup kuat di sini dan belum pernah diuji. Ya, ini sekitar 14.000. Biasanya sih kalau baru sekali nyentuh nanti ada koreksi dulu. Jadi misalkan dia naik, terus breakout ya, kena 14.000, nanti koreksi dulu. Nah, apakah dia mau melanjutkan kenaikan, itu baru terbentuk higher high lagi. Tapi ya perlu kita perhatikan konfirmasi selanjutnya. Yang jelas itu, kalau dari fundamental sih banyak yang spek dia valuasinya masih tinggi ya. Tapi saya belum pernah bedah juga. Yang jelas itu untuk pani, untuk support sekarang masih di 11.000. Jadi jangan FOMO ya, karena ada naik lumayan 7%-an. Support di 11.000, resistennya di 12.400. Kalau break 12.400 cakep harusnya pani ini. Resist terdekat di 14.000. Nah, kita perhatikan responnya. Kalau misalkan langsung lewat apakah nggak bisa Mas? Ya bisa juga. Semua bisa terjadi di market. 14.000 langsung di break pun gitu bisa juga. Seperti itu. Saya jadi pengen ngecek view besarnya. Siapa tahu kita melewatkan ada gambar yang menarik ya di weekly. Saham uptrend kuat, backdoor listing. Ini juga masih bagus banget sebenarnya pani ini. Ini kalau kita lihat di weekly bahkan bisa cup handle ya. Ini cup lalu ini handle-nya. Maka targetnya setinggi cup-nya. Nih ke all time high lagi 17.500-an. Kalau kita ke monthly masih bagus juga. Ya so far masih so good sih pani ini. Tuh. Yang penting sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin sekarang, pani itu selama nggak jebol 7.000 itu nggak jelek ya. Karena kalau dia jebol 7.000 itu baru reversal besar. High, low, lower high, lower low. Misalkan dia besok putar balik ya, jebol 7.000 itu kurang oke. Tapi ya selama nggak jebol 7.000 ya masih bisa aja dia melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Yang jelas tadi resistnya, support di 11.000, resist di 12.400. Kalau break target terdekat 14.000. Setelah itu baru kita pantau lagi. Kita lihat transaksi hari ini. Udah dikumpulin juga ini barangnya. Ya. By Bandar Value udah ada yang tarik barang. Harga belum jalan, ini juga dikumpulin. Terus transaksi hari ini pun juga cenderung distribusi. Yang beli bagus, mendingan lah ya daripada yang jual YPS, GX, CXL dan seterusnya. Seperti itu. Cukup menarik ya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk pani, kita lanjutkan. Kita bahas apa lagi nih? Pick 2. Cari cuan di Pick 2 untuk bayar KPR ya. Pani, brand, BKSL, MDKA, MBMA. Saya pengen update view MBMA deh. Ini kemarin juga ya salah satu view yang gagal ya. Ada setelah call di sini, ada call day trade di sini dan kena stop loss. Oke, kita bahas MBMA. 2 kali call MBMA ini dilakukan ya. Dan yang kedua ini gagal, kemarin view-nya di atas. Setup pertama di sini ascending triangle continuation nih. Targetnya sekitar 450. Dikasih bonus naik bahkan sampai 530 lalu dia koreksi. Setup kedua kemarin memang agak pucuk ya ini. Saya kira dia mau bikin cup handle, cup lalu handle, tapi ternyata enggak, putar balik malah reversal jadinya lower high lower low, jebol 450 dan sekarang turun sampai 398. Satu hal yang menarik, dia kemarin mendekati resist ya sekitar 380 dan ada rebound, volumenya tapi belum kelihatan bagus. Dan ya kenapa kemarin dia reject di 500-an? Karena itu area supply yang baru aja disentuh. Tuh, kuat ini ya, nyamping terus rebound terus, artinya kan di sini kan dia meninggalkan
supply. Nah, ketika menyentuh ya koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Apalagi memang pada tanggal berapa ini? 5 Juni ini ya. Rejectnya juga volumenya gede banget, candlenya pun juga kuat banget seperti itu. Dan ya dia koreksi sampai 378, sekarang masih belum terlalu jelas kalau menurut saya view clearnya. Jadi ya kalau belum punya barang jadinya wait and see lagi. Tapi kalau sudah punya barang ya sesuaikan profil lah seperti itu, sesuaikan strategi. By moving average baru di tengah-tengah ya. Dan ini ya bisa digunakan untuk TS sih. Candle kemarin itu 378 ya. Kalau jebol 378 berarti ya dia lower low lagi dan masih akan melanjutkan penurunannya. Kalau kita tarik Fibo dari bawah ke atas, kira-kira dia koreksi sampai kemana? Dan ya support sekarang masih di sini 356 dan 324 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang mungkin bahasanya dikeluarkan dari watchlist dulu ya. Itu yang profit juga di TP, yang kemarin SL juga diatur juga, dan ya biarkan dia bergerak membentuk chart yang jelas dulu aja seperti itu. Kita lihat badarmologinya nih, cenderung netral sih, nyamping, akumulasinya ada, distribusinya juga ada. Bagi Brakar Summary hari ini juga distribusi ini juga ya terlalu jelas sih, SQ, XL, NI, PD, UXC dan seterusnya. Tuh, batasi resiko aja gunakan area tadi. Support terdekat tuh masih sekitar 370-an lah area kuatnya. Itu untuk MBMA. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Unilever tumbel muncul ini. Siapa tahu ada sesuatu ya, biar nggak komoditas semua. Saya coba bahas deh Unilever. Oke, main. Kita bahas Unilever di mana hari ini dia berhasil naik 5,86%. Candlenya cukup bagus dan volumenya tapi masih imut-imut ya untuk volumenya. Badarmologinya cakep tapi Unilever ini. Cuman memang kalau kita lihat bigger view-nya, dia ini saham downtrend akut ya. Nih, kita dari bigger view-nya dulu aja. Dari monthly ini dia udah akut lah. Tuh bahkan udah mau kembali ke harga awal, gila. Ya ini yang dimaksud dengan semua bisa terjadi di market ya. Kalau kita terlalu memuja suatu saham juga salah juga. Saya dulu juga pernah beli Unilever kok tahun 2020 ini. Sekitar berapa? 8 ribuan. Habis Covid itu ya, habis ngedrop Covid, ikut beli Unilever, terus juga ya udah exit juga. Waktu itu memang ada view reversal di sini ya. Memang dia punya lower high, lower low. Akhirnya membentuk tren turun sampai sekarang. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Tapi satu hal yang menarik ya, kalau kita perhatikan ini mulai ada coveran yang sangat besar. Bulan Maret kemarin, ini terlihat candle bottom dan volumenya pun juga sangat gede. Kalau iseng kita tarik Fibo dari bawah sampai ke atas juga dia udah masuk ke area pullback-nya. Tuh ya mungkin sudah jenuh jual, bisa juga. Ke view yang lebih kecil, kita ke weekly, ini juga lebih enak lihat di daily-nya sih. Kalau saya lihat tadi lebih ke retest habis breakout. Oke, kemarin Unilever reversalnya di sini pakai ascending ya. Di sini ada 1, 2, 3 breakout. Naik sampai 1850. Sebenarnya cakep loh di 1850 itu. Dia mau bikin continuation ascending lagi. Nih di sini. Cuman ya sayangnya dia nggak breakout, malah breakdown. Jebol di 1680 itu udah kurang bagus. Dan akhirnya turun sampai 1360. Cuman yang menarik adalah terjadi rebound lagi di 1360. Ini bisa mengindikasikan yang sebelumnya di sini resist jadi support. Di sini kan dia resist, breakout jadi support. Seperti itu. Dan artinya selama nggak jebol 1300, Unilever ada arah ke atas lagi. Bisa juga dia mulai membentuk uptrend pun juga bisa juga. Seperti itu. Tapi kalau dari bigger view dia memang masih downtrend ya. Dan ya kalau saham kita ngelawan arus kayak gini lebih baik untuk trading pendek dulu aja. Yang jelas jangan swing karena pasti akan melawan market. Seperti itu. Untuk sekarang support di sini 1400 sampai 1300. Selama nggak jebol 1300 ada arah ke atas. Sampai kemana saya pun juga belum tahu. Yang jelas kalau misalkan dia berhasil breakout sini ya 1865 ini, baru dia higher high lagi itu tambah cakep ya. Mungkin bisa gunakan ini sebagai beberapa resist
ada di 1500, 1560, 1630 dan seterusnya. Seperti itu. Cenderung untuk trading pendek aja. Satu hal yang menarik, tadi kalau kita pakai banjarmologi ya, ini ada akumulasi yang masih belum habis. Jadi ya ada divergen lah, harga turun tapi tidak disertai dengan distribusi. Seperti itu. By transaksi so-so, hari ini juga cenderung distribusi ya. Tuh, batasi resiko aja, selama tidak jebol 1300 ada arah ke atas. Bahkan bisa aja ini resisten become support ya, RPS ini. Sebelumnya resist, support. Seperti itu. Dan ya kalau untuk resist sekarang ada di sini 1660 lah sampai 1600. Apakah dia mau uji di area tersebut? Itu bisa juga. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk apa tadi? Unilever ya. Kita lanjutkan kalau ada yang menarik. Top volume. Apa nih yang menarik nih? Top frekuensi. Biasanya saham-saham small cap di sini. Oh enggak, big cap juga masuk ya. Apa nih yang kita bahas nih? Mungkin satu lagi terakhir ya. Top Gainer, Jati, Krakatau Steel. Krakatau Steel tuh by technical analysis cakep. Serius. Kalau misalkan teman-teman punya yang pada nyangkut di atas ya, kita bahas aja. The Legend Krakatau Steel. Dulu pegang saham BUMN tuh bosenin ya, teman-teman. Tapi sekarang semenjak ada bandar baru Danantara, nah itu saham-saham BUMN ini cukup menarik. Nah, ini memang ada view besar dari Kras ini ya, karena dia juga sudah berhasil reversal kemarin. Nah, kita bahas secara komprehensif dari Krakatau Steel. Ke view terbesarnya dulu di monthly ya. Dia sebelumnya downtrend, IPO-nya ini di berapa nih? All time high 1400, lalu turun sampai kemarin bottom di 81. Itulah deritanya pegang saham BUMN ya. Cuman ya alhamdulillah kalau kita perhatikan kayaknya Danantara ini mau niat ya. Jadi ya dibersihin semua baik dari sistem maupun non sistem ya. Kemarin kalau kita lihat beritanya juga yang pada golf juga udah nggak boleh dan lain sebagainya. Ya membangun organisasi juga harus membangun manusia, dan membangun manusia juga harus membangun budaya, seperti itu. Kalau kita buat sebuah downtrend channel ya, memang kemarin Kras ini kena swing low dan dia reversal membentuk yang namanya double bottom. Bottom 1, bottom 2, breakout volumenya segede gaban. Artinya apa? Ada view reversal dari Krakatau Steel. Ini juga sudah berhasil di breakout dan langsung aja kita bisa tarik Fibonacci dari pucuk di sini 865 sampai bottom di sini 79. Dan kalau kita ngomongin target, Kras ini bisa sampai 346. Apakah possible? Jelas possible, semua bisa terjadi di market. Apakah bisa putar balik? Bisa juga. Semuanya bisa terjadi. By view ini ya, dia ada target ke 346. Tinggal kita lihat kawal perjalanannya. Yang jelas sudah ada konfirmasi dengan volume yang besar. Nah, kalau kita ke view yang lebih kecil, weekly, ini juga double bottomnya semakin jelas. Dan memang kemarin sempat reject dari Fibo 0,5. Respect banget ini bandarnya ini ya. Dia benar-benar 258. Fibonya di 260. Satu tick dia kasih koreksi dulu. Tuh, menurut Fibonacci ini bandarnya ini. Dan kalau kita ke view daily, ini view-nya memang bagus ya. Sebenarnya kelihatannya di sini ketika dia bikin ascending ya. Setelah kemarin bikin bottom 1, bottom kedua mulai disertai volume-volume anomali, membesar dan lain sebagainya. Terbentuk ascending 1, 2, 3, breakout, naik sampai 244. Ikut koreksi turun sampai 180 dan itu malah sebenarnya juga cakep karena itu retest neckline, area-area neckline ya. Ini sekitar 170 sampai 180 yang sebelumnya resist, breakout, retest jadi support. Nah, apakah dia akan membentuk higher high? Bisa aja. Kalau misalkan dia berhasil breakout ini area 258, maka terbentuk sebuah higher high. 258 tarik sampai bawah di 181 koreksi kemarin. Maka target higher high-nya terdekat ada di 296 sampai 322.
Kalau misalkan bingung, Mas tadi katanya target sekian, ini kok targetnya sekian, nah, itu beda time frame ya, beda time frame, beda strategi, beda waktu juga. Dan perjalanannya pun juga nggak ujuk-ujuk langsung ke sana ya. Misalkan ini nyentuh 300 dulu, koreksi lagi, nanti higher high lagi, koreksi lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat pakai moving average kayaknya bagus ini viewnya ya. Tuh pas ngerespek EMA 20, dan biasanya ya, saya nggak pengen PHP tapi ini terjadi higher high ya, ada potensi dia mau breakout 258, tinggal berhasil dilewati nggak tadi angka-angka itu ya. Nih 226 sampai 230 240, habis itu 260, baru targetnya ke 300-an. Biasanya sih nggak langsung ngegas juga, misalkan dia nyamping dulu bikin continuation penan kayak dan lain sebagainya. Cuman intinya dengan kita melihat saham seperti ini, kayak karena tahu still kondisi sekarang ya, ini bisa dimasukin ke watchlist. Tinggal tunggu setup. Kalau misalkan dikasih setup ya bisa entry. Tapi kalau misalkan nggak dikasih setup, jangan FOMO seperti itu. Untuk support cukup jauh karena hari ini naik 23% ya. Mungkin kita bisa ke view yang lebih kecil, misalkan 4 jam, siapa tahu dia bikin supportnya di view kecil. Belum kelihatan. So far sih di sini continuation doang ya. Ini continuation, breakout, dan ya masih ke reject dari resist. Mungkin kalau misalkan dia pengen bikin inverted head and shoulder, ada setupnya. Nih, shoulder kiri, head, calon shoulder kanan. Artinya kalau setupnya seperti itu, maka support di 214 sampai 210. Misalkan besok kejemput ke sana dan ada reject, itu bisa dipertimbangkan untuk entry. Tetap jangan lupa pakai stop loss seperti itu. Untuk support itu tadi ya sekitar 210-an sampai 214. Resistnya tadi juga ada disebutkan, dan ya ini baru kena support become resist ya. Breakdown, resist, kejemput lagi, koreksi, baru higher high. Biasanya seperti itu. Pantau aja ke depan, ini salah satu saham watchlist yang menarik untuk diperhatikan. Kita lihat kalau dia bikin pattern-pattern yang clear, nah itu bisa buat entry. Kita lihat transaksinya dari bandarmologinya, dan ya yang namanya akumulasi mah nggak bisa bohong, sempat kloget ini tapi cenderung masih konsisten akumulasi lah sejak di sini. 25 Maret barangnya udah dikumpulin, ini naik terus sampai sekarang ya, menarik untuk diperhatikan. Kita lihat pun juga ini big akumulasi ya, tuh broker-brokernya tuh, dan ya saya rasa masih cakep. Entah apa nanti beritanya menyusul apapun itu, dan jelas by section cukup menarik dari Sikras. Oke, mungkin itu dulu untuk untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga gabung ke grup di link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya dan salam cuan.